Adik-adik tahu nggak sih apa itu ekosistem? Nah, bagi yang belum tahu, Kanoni akan menjelaskan pengertian dari ekosistem itu sendiri. Ekosistem adalah hubungan yang mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang membentuk suatu sistem. Coba adik-adik bayangkan jika di bumi ini tidak ada tumbuhan. Tentu manusia dan juga hewan pemakan tumbuhan akan kelaparan. Dan bahkan dampak lebih buruknya nih, akan menimbulkan kematian. Bayangkan pula jika di bumi ini hanya ada hewan jantan saja. Tentu jumlah hewan yang ada di bumi ini akan semakin berkurang. Mengapa bisa begitu ya adik-adik? Nah, hal ini dikarenakan mereka tidak dapat memperbanyak diri. Jadi, setiap makhluk hidup saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Di dalam sebuah ekosistem juga terdapat satuan-satuan makhluk hidup yang meliputi individu, populasi, komunitas, dan juga biosfer. Masih bingung? Jadi, individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu disebut juga satuan makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti seekor kucing, seekor ayam, dan juga sebatang pohon. Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya seperti segerombolan ayam yang ada di peternakan, sekumpulan bunga mawar di kebun bunga, dan juga sekelompok orangutan yang berada di hutan. Lalu ada komunitas, yaitu sebuah populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya seperti komunitas terumbu karang yang ada di laut. Yang terakhir ada biosfer. Nah, apa sih itu biosfer? Biosfer adalah suatu ekosistem yang berada di permukaan bumi. Di dalam semua ekosistem tadi, terdapat kesatuan proses yang saling mempengaruhi antar semua komponen. Pada suatu ekosistem, terdapat komponen yang hidup atau yang disebut dengan biotik, dan komponen yang tak hidup atau disebut juga dengan abiotik. Nah, apa sih komponen biotik dan komponen abiotik? Yang pertama, kakak akan membahas terlebih dahulu mengenai komponen biotik. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan termasuk komponen biotik yang berada di suatu ekosistem. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada produsen, konsumen, dan juga decomposer. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut dengan autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen adalah sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Semua konsumen tidak dapat membuat makanannya sendiri di dalam tubuhnya, sehingga disebut dengan heterotrof. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang didapat dari produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini dikelompokkan kepada pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora, contohnya seperti kambing, kerbau, kelinci, dan juga sapi. Lalu ada pemakan daging yang disebut juga dengan karnivora. Contohnya seperti harimau, burung elang, dan juga serigala. Kemudian yang terakhir ada pemakan tumbuhan dan juga daging yang disebut dengan omnivora. Contohnya seperti ayam, itik, dan orangutan. Nah adik-adik, tadi kita sudah membahas 2 golongan dari komponen biotik. Tinggal tersisa 1 golongan lagi nih, yaitu decomposer atau yang disebut juga dengan zat pengurai. Nah, decomposer ini adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat organik pada sampah dan makhluk hidup lainnya yang telah mati. Contohnya adalah bakteri dan juga jamur. Nah, itu dia tadi mengenai komponen biotik. Sekarang kita masuk ke komponen abiotik ya. Komponen abiotik adalah kumpulan semua benda yang tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup. Contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan juga kelembapan. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai ekosistem dan juga komponen-komponennya. Sekarang adik-adik sudah paham kan mengenai ekosistem dan juga komponennya? Kalau begitu, sudah saatnya Kanoni pamit undur diri. Semoga dengan menonton video ini semakin menambah ilmu pengetahuan adik-adik dan lebih semangat lagi ya belajarnya. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.